Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ziauddin. Profesi saya sebagai guru sejarah kebudayaan Islam di MTS Nur Rahma, Desa Sambiran Pak Lor, Kecamatan Kota Anyar, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Sekaligus mahasiswa PPG Daljab, Batch 1 2025 di Institut Agama Islam Negeri Curug dengan nomor induk mahasiswa 25581509666. Pada hari ini, Senin 19 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di MTS Nur Rahma untuk uji kinerja pada kelas 8 MTS Nur Rahma dengan tema Peradaban Islam Masa Daulah Ayyubiyah dengan model pembelajaran Discovery Learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Masih semangat? Semangat. Masih ingat kemarin Nurul Rahma? Serasi. Mana ketua kelasnya? Maju. Pimpin doa ya. Doa untuk memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita doa bersama. Dipimpin oleh ketua kelas kita. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira ilal huda malal ibtiwa wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi. Amin. Oke. Sekarang kita absen. Kita absen dulu. Sekretarisnya mana? Maju. Di sini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ainur Rifa, Arinis Naini, Aulia Maharani, Lailatul Musyarrafah, Lukiatul Rafi'ah, Majidatul Rizkiyah, Naila Nur Kamilah. Sakit. Mana rumahnya? Kresek. Sakit apa? Sesak. Oh. Beli surat izin. Ada izinnya? Mana? Nanti dibuatkan ya. Terus ada lagi. Naila Rahmatil Maula, Nur Arfi Syarifah, Nuri Cahyani, Wanita Labibah Ramadhani. Sakit. Mana rumahnya? Pondok. Mana? Pondok di Dalba. Pondok. Ada di pondok? Oh iya. Ismawati, Safira alias Adidah, Siti Murni Sari Dewi. Cukup. Ada berapa teman kita yang nggak masuk ini? Tuh, dua. Di sini dulu. Di sini dulu. 1, 2, 3. Dewi Rida. Oh bukan. Karena ada beberapa teman kita yang sakit, kita doakan bersama supaya cepat sembuh. Amin. Dan semoga bisa kumpul bareng bersama di kelas kita yang tercinta ini. Amin Allahumma. Amin. Oke, silakan duduk.
Kemarin sebelum kita lanjut ke pelajaran sekarang, kita review pelajaran yang kemarin. Masih ingat pelajaran yang kemarin itu pelajaran apa? Ingat. Setelah Abbasiyah, sebelum apa namanya? Ayyubiyah ini berarti Fatih. Nah, jadi sebelum ada daulah Ayyubiyah itu kita mempelajari kemarin daulah Fatimiyah yang notabene adalah pahamnya adalah Syiah. Sedangkan yang Ayyubiyah notabene itu pahamnya adalah Sunni. Sunni itu apa kemarin? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oke, siap. Berarti sudah masuk ini pelajaran yang kemarin. Yang kita pelajari hari ini adalah peradaban Islam di masa Daulah Ayyubiyah. Daulah Ayyubiyah itu nanti untuk pelajaran ini ada beberapa yang kita capai, yaitu yang pertama adalah membangun kesadaran peserta didik kita, sekalian semua nanti adik-adik membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya mempelajari landasan ajaran nilai. Ajaran nilai dan norma-norma Islam yang telah dibangun oleh Rasulullah dalam rangka mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam. Kita tahu Islam pertama dibawa oleh Rasulullah itu ada setelah masa-masa jahiliyah. Nanti kemarin kita sudah membedakan antara masa jahiliyah dan masa Rasulullah itu bedanya kayak apa? Sangat besar sekali. Termasuk diskriminasi terhadap perempuan. Ketika Islam sangat menjunjung tinggi perempuan. Yang kedua, membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya waktu dan tempat yang merupakan sebuah proses dari masa lampau, masa kini, dan masa depan. Yang ketiga, melatih daya kritis. Dari sini kita sudah bisa baca, ada kalimat yang sulit nggak? Yang kalian belum paham dari sini? Ada? Ibrah. Ada yang tahu apa kata ibrah? Nah, ibrah itu contoh dari bahasa Arab ibroh. Ibroh itu artinya contoh, suri tauladan, atau yang bisa kita ambil itu namanya ibroh. Oke. Selanjutnya, dari gambar ini, judul tema hari ini kan kita membahas tentang apa? Daulah Ayyubiyah. Dari gambar ini, apa yang ada dalam pikiran kalian? Bentar, satu-satu. Apa dalam benak kalian? Ada ini. Perang. Peperangan, ya. Perangan. Apa lagi? Dari gambar ini. Kepemimpinan. Yang ketiga. Kota. Yang selanjutnya apa? Kesatriaan. Selanjutnya pegunungan. Oke. Selanjutnya ada lagi? Kesatria. Mungkin ini di daerah mana? Bayangkan, Mesir. Mesir itu di benua apa? Termasuk? Jadi, kemarin ada peta ya, lupa nggak dibawa ya. Mesir itu ada di Afrika bagian atas, dekat dengan Eropa, itu Mesir. Kalau loncat ke barat, itu masuk ke daerah Arabia. Latar belakangnya berdirinya itu apa? Yaitu Daulah Ayyubiyah itu berdiri tahun berapa? Sebagai penerus Ayyubiyin. Ayyubiyin itu diambil dari nama kakeknya, Ayyub. Salahuddin Yusuf namanya itu. Peran Salahuddin pendirinya adalah Salahuddin
Ayyubi, tokoh legendaris. Pusat pemerintahnya ada di mana? Kairo. Mesir itu ada di benua Afrika. Ada di benua Afrika. Kalau kalian mendengar Afrika, itu orangnya kayak apa? Hitam. Tapi Salahuddin Al-Ayyubi orangnya putih. Berarti tidak semuanya Afrika berkulit hitam. Meskipun satu benua beda kulit, beda adat, beda istiadat, tapi mereka tetap satu. Apalagi penyatuannya itu dalam ranah agama. Bagaimanapun kulitnya, bagaimanapun karakternya, kalau kita itu sudah disatukan dalam satu agama, Islam. Selanjutnya kita buat 5 kelompok, nanti kita diskusi bagaimana perkembangan, kemunduran, kemajuan Daulah Ayyubiyah. Oke? Sekarang kita tunggu 5 kelompok. 1, 2, 3, berarti 6. Sudah ya? Kita jadikan 5 kelompok, 1, 2, 3, 4 ya? Enggak kurang? 5. Kalau 5 bisa? 4 kelompok aja? Oke. Ini ada lembaran. Ini LKBD ini nanti kalian gunakan untuk diskusi. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu mengapa kita perlu mengetahui kegemilangan peradaban Daulah Ayyubiyah. Seperti yang saya jelaskan tadi, kok sampai ada beberapa ilmuwan, arsitektur, itu nanti kalian diskusikan. Yang kedua, apakah kegemilangan peradaban Daulah Ayyubiyah itu merupakan bagian kegemilangan budaya atau peradaban Islam? Kalian nanti diskusi. Nanti hasilnya kalian presentasikan satu-satu. Siap? Siap ya? Oke, kita bagikan ini. Saya ulangi, ini lembar LKPD. Nanti kalian akan berdiskusi dengan soal-soal yang ada di dalam situ bersama tentang apa saja bentuk kegemilangan peradaban Daulah Ayyubiyah itu apa aja. Paham ya? Di sini ada 5 soal ya. Nanti kalian presentasikan satu-satu dari setiap kelompok. Ada berapa soal? 5 soal. Itu yang perlu didiskusikan dan dipresentasi. Nanti setiap kelompok harus bisa mempresentasikan masing-masing. Oke, silakan. Kelompok Al-Khwarizmi. Oke. Mungkin ada yang ditanyakan? Ada yang tanya? Apa? Bagaimana Daulah Ayyubiyah mendapatkan pengakuan politik? Bagaimana Daulah Ayyubiyah mendapatkan pengakuan politik? Ada lagi yang tanya? Oke. Apa kebijakan Salahuddin dalam membangun pemerintahan yang efektif? Bagaimana? Kebijakan Salahuddin dalam membangun pemerintahan yang efektif? Oke. Ada lagi? Saya tampung pertanyaannya. Cukup dulu ya, biar langsung terjawab. Jadi Daulah Ayyubiyah itu mendapatkan pengakuan politiknya itu dari Daulah Abbasiyah yang ada di mana tadi? Suriah, Damaskus.
Jadi Salahuddin itu dikirim dari Damaskus untuk menyelamatkan Daulah Fatimiyah dari kudeta. Tapi ternyata penduduk masyarakat Mesir itu lebih memilih Ayyubiyah daripada Fatimiyah. Disitulah kenapa Salahuddin Al-Ayyubi ini mendapatkan pengakuan politik, karena didukung oleh Daulah Abbasiyah. Yang kedua, pertanyaan yang kedua yaitu apa kebijakan Salahuddin dalam membangun pemerintahan yang efektif ya? Kebijakannya itu membentuk sistem administrasi yang bagus, yang terpusat. Seperti yang saya katakan tadi, terpusatnya di mana? Kairo itu mana? Mesir. Jadi meskipun ada beberapa kota yang ditaklukkan Salahuddin Al-Ayyubi, di sana itu ada gubernur-gubernur yang dipasang di sana. Cuman keputusan itu tetap berpusat di Kairo Mesir. Jadi gitu punya. Bukan langsung ya udah kamu jadi sultan sana wis dibiarkan, enggak. Tetap semuanya dikoordinir dalam satu keputusan yang ada di Mesir gitu. Ada lagi yang tanyakan? Ada lagi yang tanyakan? Enggak ada? Cukup? Ada lagi? Coba. Wilayah mana saja yang dikuasai Daulah Ayyubiyah? Oke. Jadi Daulah Ayyubiyah itu ada beberapa daerah yang menjadi kekuasaannya. Bahkan gara-gara Salahuddin Al-Ayyubi yang menjadi pemimpinnya, itu dari Daulah Abbasiyah itu memberikan wilayahnya. Ada berapa aja wilayahnya? Yang pertama Mesir, itu pasti. Yang kedua itu Yaman. Termasuk Suriah. Di Syria sana itu juga dikasihkan ke Salahuddin Al-Ayyubi, dan sebagian yang ada di Afrika. Kan Mesir itu kan Afrika ya kan? Mesir itu Afrika. Jadi sebagian Afrika itu juga dikasihkan. Apalagi yang Daulah Fatimiyah sudah tidak punya power. Kenapa? Karena sudah sibuk dengan perebutan tahta. Makanya apapun keadaan keluarga kita, jangan sampai merebutkan hal-hal yang remeh. Paham ya? Paham. Oke, lanjutkan. Oke. Untuk kelompok pertama, siapa yang mewakili? Silakan maju. Untuk kelompok pertama, silakan maju. Yang mewakili, ditunjuk siapa yang mewakili ke depan. Mulai dari poin yang pertama. Oke. Coba perkenalan dulu kelompoknya. Nama kelompok Ibnu Sina. Ya, terus. Anggota Syarifatun Nazila, Ridaul Wafira, Ainur Rifa, Naila Rahmatil Maula, Manzilatul Rizkiyah, Siti Murni Saridewi. Oke. Masalah, mengapa kita perlu mengetahui kegemilangan peradaban Daulah Ayyubiyah? Hasil diskusi, kita perlu mengetahui kegemilangan peradaban Daulah Ayyubiyah agar dapat meneladani semangat perjuangan, kepemimpinan yang adil dan kemajuan ilmu pengetahuan serta militernya dalam membangun peradaban Islam yang gemilang. Mungkin ada dari kelompok yang lain ada jawaban? Ayo, ini yang kelompok Ibnu Khaldun. Perkenalan dulu. Kelompoknya mana? Kami dari kelompok Ibnu Khaldun, anggotanya Nafisah, Rini, Sarof, Rizka, Mia, Rani, Aini. Dari pertanyaan yang pertama, apa jawaban yang sudah didiskusikan oleh teman-teman kelompok kalian? Dibaca.
pelajar berperan penting dalam memelihara peninggalan peradaban Islam masa Daulah Ayyubiyah dengan cara mempelajari sejarahnya secara kritis, menghormati nilai-nilai yang terkandung, dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari untuk memperkuat identitas dan kebanggaan bangsa. Oke, tepuk tangan teman kita. Next. Yang lain untuk kelompok yang Al-Khwarizmi, maju satu. Oke. Sekarang baca apa? Untuk soal yang kedua. Masalah, apakah kegemilangan peradaban Daulah Ayyubiyah merupakan bagian kegemilangan kebudayaan atau peradaban Islam? Hasil diskusi, tentu iya, karena Daulah Ayyubiyah turut berkontribusi Daulah Ayyubiyah turut berkontribusi besar dalam mempertahankan wilayah Islam, membangun lembaga pendidikan, serta menyebarkan nilai keilmuan dan toleransi yang menjadi ciri khas peradaban Islam. Oke. Mungkin dari sini teman-teman yang lain yang diskusi soal nomor 2. Untuk yang kelompok apa namanya? Perkenalkan dulu. Kami dari kelompok Al-Jabar. Ya, anggotanya nggak usah dibaca, langsung aja jawabannya. Ya, karena kejayaan Daulah Ayyubiyah mencerminkan kemajuan politik, keilmuan, dan spiritual umat Islam yang menjadi bagian integral dan peradaban Islam secara keseluruhan. Oke, tepuk tangan untuk teman kita. Oke, tepuk tangan untuk teman kita. Oke, sudah semuanya. Sekarang kita coba kumpulkan semua hasil yang sudah kita diskusikan, kita kumpulkan semuanya. Ke depan, ketuanya masing-masing. Oke. Oke, terima kasih. Dari kesimpulan apa yang kita diskusikan, sebenarnya masa kini itu tidak lepas dari andil campur tangan orang-orang terdahulu. Andai kata dulu Islam hanya berkutat di Mekah tanpa hijrah ke Madinah, atau tanpa perluasan wilayah akidah, agama, dan wilayah, maka mungkin besar kemungkinan agama Islam tidak akan sampai ke Nusantara. Makanya ketika ada di Eropa Islam itu berkembang, di Mekah Islam itu dibuka dengan Fathul Mekahnya, di Madinah dengan diterimanya agama Islam di sana, itu termasuk jalan awal bagaimana agama Islam itu diemban mulai dari Mekah ke samping sampai ke Nusantara. Makanya jangan anggap terus, kenapa ya kok dalam sejarah Islam itu isinya peperangan. Iya enggak? Dalam benak kalian kenapa harus perang? Harus diingat, sebenarnya Islam melakukan peperangan itu karena ditindas. Islam karena peperangan karena memang kita diperangi. Nggak mungkin kita memperangi daerah, kita nggak mungkin memperangi negara atau kelompok satupun tanpa mereka lebih dahulu melakukan itu. Gitu. Jadi tujuan kita itu cuma satu, mengawal lafaz la ilaha illallah, mengawal tauhid, apa? Mengawal tauhid. Maka dari itu kegemilangan orang-orang terdahulu sampai saat ini itu patut kita contoh.
semangatnya orang dahulu dalam belajar itu juga kita contoh. Penemuan yang mereka lakukan itu harus kita lanjutkan. Oke, terima kasih. Untuk kegiatan berikutnya kita akan ada pelajaran berikutnya, bukan cuman tentang berkembangnya Daulah Ayyubiyah. Nanti kita akan mempelajari tentang bagaimana Islam itu menyebar di Nusantara yang dipelopori oleh Wali Songo. Siapa aja kah Wali Songo itu? Sunan Ampel, terus Sunan Giri, terus Sunan Gresik, Bonang, terus Sunan Kalijogo, terus Sunan Gunung Jati, Sunan Muria, Kudus, terakhir Derajat. Dari 9 wali ini itu yang mengawal agama Islam masuk ke Nusantara. Gimana? Cukup. Mungkin cukup sekian dari Pak Guru. Semoga pembelajaran hari ini bisa berkesan dalam hati dan selalu menyenangkan ke depan. Amin Allahumma. Amin. Kita ulangi lagi. Nurul Rahmah. Serasi. Mari kita doa bersama-sama dengan harapan kita akan menjadi penerus-penerus Al-Khwarizmi, penerus-penerus Al-Jabar, penerus-penerus Ibnu Khaldun, dan penerus-penerus ulama-ulama yang lain. Al-Fatihah. Mungkin untuk ketua kelas maju untuk memimpin doa mau pulang. Sebentar, mic-nya mana? Mic-nya mana tadi? Iya, wal asri innal insana fi khusrin illa alladziina aamanu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Amin. Silakan duduk. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau olahraga? Silakan.